Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Wisnumurti dari Prodi Teknik Informatika semester 1 dengan mata kuliah kalkulus dan dosen Bu Nuki Andi Tiasari MPD. Saya akan bacakan soalnya. Soal pertama, cari 3 artikel jurnal ilmiah terbaru 5 tahun terakhir terkait topik pengaplikasian turunan atau kalkulus pada teknik informatika. Dan untuk artikelnya saya sudah mencarinya. Lalu soal kedua, buatlah review dari 3 artikel jurnal sesuai template yang sudah ditentukan dengan memperhatikan inovasi atau kebaruan dari artikel jurnal, kerelevansian, kerelevansian artikel jurnal dengan topik, kontribusi atau dampak artikel jurnal pada teknik informatika. Soal ketiga, membuat tema dan judul baru penelitian pengembangan dari kebaruan yang didapat. Selanjutnya, saya akan mereview artikel yang pertama dengan judul penerapan konsep diferensial dalam elastisitas permintaan terhadap daya tarik konten dan kemudahan penggunaan pada e-commerce. Jurnal ini saya ambil dari Journal of Social Science Research dengan ISSN 2807-4238, lalu dengan volume 3 nomor 2 tahun 2023, page 3898 sampai dengan 3907. Tahun artikel ini yaitu tahun 2023 pada tanggal 21 Mei. Lalu reviewnya adalah saya sendiri. Oke, selanjutnya masuk ke bagian abstrak. Pada artikel ini, penulis menjelaskan perkembangan teknologi telah menciptakan peluang bagi industri e-commerce untuk menyediakan pasar online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep diferensial pada fleksibilitas permintaan terkait daya tarik konten dan kemudahan para pengguna e-commerce, karena hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen tertarik terhadap konten dan kemudahan penggunaan e-commerce. Abstraknya bisa lihat seperti ini di sebelah kiri. Oke, selanjutnya masuk ke bagian pendahuluan. Pendahuluan artikel ini membahas perkembangan teknologi informasi yang pesat dengan didukungnya oleh infrastruktur dari pemerintah ataupun pihak swasta. Teknologi informasi seperti internet telah mendorong kemajuan perdagangan e-commerce yang mengubah cara bisnis. E-commerce memberikan fleksibilitas dalam produksi, pengiriman, dan transaksi, sehingga memungkinkan usaha kecil hingga besar untuk menjangkau pasar global dengan lebih cepat dan efisien. Kemajuan e-commerce itu amat menarik buat diulas sebab pabrik telekomunikasi hendak terus bertumbuh dari bidang capaian layanan ataupun kecepatan koneksi internet. Sistem pembayaran yang terus menjadi gampang sehingga membuat bisnis elektronik ataupun aktivitas e-commerce terus berkembang. Perkembangan ini juga masih sejalan dengan konsep diferensial matematika ekonomi, di mana sama-sama menganalisis fleksibilitas permintaan pasar e-commerce. Dengan memahami fleksibilitas permintaan pasar, produsen dapat memprediksi perubahan harga terhadap pembelian daring sehingga dapat mengoptimalkan strategi bisnis di sekitar e-commerce. Oke, pendahuluannya ada seperti ini di sebelah kiri. Selanjutnya, masuk ke metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan memperoleh serta menghimpun informasi dari bermacam referensi yang berhubungan dengan poin yang diulas.
Metodenya bisa dilihat di artikel ini. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian artikel ini menunjukkan bahwa e-commerce mencakup berbagai proses, mulai dari pengembangan, pemasaran, hingga transaksi pembayaran yang sepenuhnya bergantung pada internet. Lalu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa daya tarik konten dan kemudahan, konten yang menarik dan inovatif, dan kualitas interaksi layanan baik dan bagus memiliki kontribusi besar terhadap keberhasilan strategi pemasaran e-commerce dalam menarik pelanggan dan meningkatkan keputusan pelanggan. Ya, hasil dan pembahasannya bisa dilihat sebelah kiri. Selanjutnya, masuk kesimpulan. Bersumber pada hasil serta ulasan yang sudah diperhatikan, terdapat terbentuknya permohonan pelanggan bertambah kala, terdapat energi raih konten serta keringanan pemakaian, di mana bersumber pada informasi yang sudah dipaparkan kalau energi raih konten melewati e-commerce di kala ini jadi salah satu energi pada memperoleh pelanggan dan keringanan pada pelaksanaan bisnis. Pula jadi salah satu akibat buat memperoleh pelanggan. Perihal ini membuktikan kalau aplikasi rancangan diferensial dalam sub utama fleksibilitas, permohonan bisa jadi referensi pada memastikan energi raih konten serta keringanan pemakaian melalui pemasaran elektronik atau e-commerce. Selanjutnya, keaslian. Pada artikel ini menjelaskan bahwa artikel ini tidak sepenuhnya menawarkan ide yang baru, melainkan mengemas ulang elemen yang ada dengan analisis yang lebih mendalam melalui penerapan konsep diferensial. Artikel ini juga memperkuat pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor yang sudah dijelaskan di atas dapat dioptimalkan dalam strategi pemasaran e-commerce. Penelitian akhir ini juga menyoroti bagaimana kemajuan teknologi dan perubahan perilaku konsumen terutama selama pandemi COVID-19 mempengaruhi keputusan pembelian daring. Ya, masuknya referensi. Referensi di sini banyak ya, seperti di artikel. Selanjutnya, kritik metode. Pada artikel ini, cuma bergantung pada satu metode, yaitu metode literatur. Karena artikel ini tidak cukup mendalam untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian secara empiris. Ini metodenya. Lalu, kualitas analisis. Artikel ini juga menunjukkan bahwa daya tarik konten dan kemudahan penggunaan tidak hanya meningkatkan pengalaman pengguna, tetapi juga berperan penting dalam peningkatan permintaan dan pertumbuhan ekonomi di sektor e-commerce berdasarkan data tabel yang terdapat pada artikel. Selanjutnya, relevan dengan topik. Artikel ini sangat relevan dengan topik kalkulus, khususnya dalam konteks penerapan konsep diferensial yang menggunakan prinsip-prinsip diferensial untuk menganalisis permintaan pengguna e-commerce, yang merupakan konsep penting dalam ekonomi. Selanjutnya, kontribusi pada teori penelitian. Artikel ini berkontribusi pada teori penelitian konsep diferensial dalam analisis elastisitas permintaan dalam konteks e-commerce dengan mengaitkan materi atau teori kalkulus dengan melihat perilaku konsumen dan strategi pemasaran. Artikel ini memperluas pemahaman tentang bagaimana daya tarik konten dan kemudahan penggunaan dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Selanjutnya, hubung antar artikel. Artikel ini memiliki hubungan tematik yang sangat kuat karena konsep diferensial dan elastisitas permintaan dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di platform e-commerce. Perbedaan dan persamaannya, artikel pertama membahas bagaimana e-commerce disukai oleh masyarakat. Persamaan antar artikel menerapkan materi kalkulus untuk masing-masing artikelnya.
Yang artikel pertama menggunakan konsep diferensial untuk menggambarkan perubahan harga dan permintaan. Selanjutnya, ide, gagasan, atau pendekatan baru yang diusulkan dalam artikel. Artikel ini memberikan ide, gagasan, dan pendekatan baru seperti penerapan diferensial dalam e-commerce, fokus terhadap daya tarik konten, dan kemudahan penggunaan, integrasi teori dan praktik, dan penelitian lanjutan. Dengan begitu, artikel ini tidak cuma memberikan wawasan baru, tetapi juga menawarkan pendekatan praktis yang diterapkan pada strategi pemasaran dan pengembangan produk di e-commerce. Kelemahannya, artikel pertama ini bergantung pada satu metode saja, yaitu studi literatur. Selanjutnya, hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Dalam artikel ini, yang harus diperbaiki dan ditingkatkan ialah menambahkan data empiris dan studi kasus yang mendukung argumen, serta melakukan analisis yang lebih mendalam tentang faktor eksternal yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Selanjutnya, hal yang perlu dikembangkan. Pada artikel ini, hal-hal yang perlu dikembangkan ialah memperluas analisis tentang interaksi yang mempengaruhi keputusan pembelian di e-commerce, seperti pengaruh media sosial, ulasan pelanggan, dan tren perilaku konsumen yang berubah. Lalu, menyertakan rekomendasi praktis yang lebih terperinci untuk melakukan industri akan membantu mereka menerapkan temuan penelitian dalam strategi pemasaran mereka secara efektif. Selanjutnya, usulan pengembangan. Usulan pengembangan terhadap artikel ini ialah pengembangan analisis mendalam mengenai pengaruh faktor eksternal apa saja seperti media sosial, ulasan pelanggan, dan tren perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian di e-commerce. Selain itu, artikel dapat dilengkapi dengan studi kasus dari perusahaan e-commerce yang berhasil menerapkan strategi berbasis daya tarik konten dan kemudahan penggunaan. Selanjutnya, hasil temuan. Hasil temuan dari artikel tersebut ialah mengedepankan pentingnya daya tarik konten dan kemudahan penggunaan dalam platform e-commerce, sehingga developer TI bisa mengembangkan aplikasi e-commerce, mendesain antarmuka yang user-friendly, dan penyajian konten yang relevan serta menarik untuk perhatian konsumen. Untuk menarik perhatian konsumen. Selanjutnya, dampak pada teknik. Dampak pada teknik ialah meningkatnya efisiensi dalam pengelolaan data dan pengambilan keputusan berbasis teknik. Hal ini mungkin developer TI mengembangkan fitur yang lebih cerdas dan ramah terhadap user. Selanjutnya, saya akan review artikel kedua dengan judul Pembuatan Animasi Integral sebagai Implementasi Grafika Komputer dengan menggunakan Morphling dan OpenGL. Jurnal ini saya dapat dari Jurnal Teknik Sistem Informasi dan Sistem Komputer TGD. Dengan ISSN 2615-5133. Volume 5, nomor 2, page 269-279. Dengan tahun terbit 2022, dengan penulis Heriance, Shalil Alvarel, Elwaldo, Rio Francisco Huta Barat, Sastra Harapan Gulo, dan tanggal terbitnya 27 Agustus. Ya. Masuk ke bagian abstrak. Penelitian ini menjelaskan penerapan grafika komputer dalam kehidupan sehari-hari, khususnya melalui teknik morphing. Teknik morphing merupakan proses transisi dari satu bentuk objek ke bentuk objek lainnya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengimplementasikan algoritma morphing menggunakan metode interpolasi linear dalam pembuatan animasi integral. Metode yang digunakan juga melibatkan implementasi algoritma morphing dengan interpolasi linear di OpenGL dan simulasi dalam bahasa pemrograman C++. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman untuk pembuatan animasi integral dan menjadi inspirasi bagi penelitian selanjutnya untuk penerapan algoritma grafika komputer. Ya. Abstraknya ada di samping kiri ini ya. Selanjutnya masuk ke bagian pendahuluan. Pendahuluan artikel ini membahas peran grafika komputer dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya untuk bidang visual yang berinteraksi langsung dengan manusia.
Penelitian artikel ini berfokus pada pembuatan animasi integral sebagai implementasi grafika komputer dengan memanfaatkan teknik morphing dengan menggunakan algoritma interpolasi linear. Metode ini dijalankan dengan bahasa pemrograman C++ dan library OpenGL. Penelitian ini juga mereview beberapa karya sebelum yang relevan, seperti penggunaan morphing pada gambar satelit, objek 3 dimensi, dan animasi 2 dimensi untuk pembelajaran. Namun, penelitian ini berfokus pada animasi 2 dimensi berbasis program, khususnya pada materi integral matematika. Tujuan utama dari penelitian artikel ini adalah memahami penerapan algoritma morphing dalam pembuatan animasi integral, serta memberikan kontribusi bagi pengembang lebih lanjut di bidang grafika komputer. Ya, pendahuluannya ada di sebelah kiri ini. Ya. Selanjutnya masuk ke metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah landasan teori dan tahapan penelitian. Lalu landasan teori digunakan pada grafika komputer, morphing, OpenGL. Lalu landasan teori yang digunakan ada grafika komputer. Ini. Selanjutnya ada morphing. Selanjutnya ada OpenGL atau Open Graphic Library. Selanjutnya ada GLUT. GLUT merupakan hasil pengembangan dari OpenGL yang diciptakan untuk aplikasi dengan level kecil hingga menengah. Selanjutnya ada algoritma interpolasi linear. Ini. Dan animasi dan integral. Integral ada di sebelah kiri ini. Lalu masuk ke tahapan penelitian. Penelitian dilakukan melalui 4 tahap, yaitu tahap perencanaan atau planning, pengkodean atau coding, tahap pengujian atau testing, tahap evaluasi, atau debugging. Selanjutnya, masuk hasil dan pembahasan. Hasil penelitian artikel ini menunjukkan bahwa algoritma interpolasi linear efektif digunakan untuk menciptakan animasi integral berbasis objek 2 dimensi. Penggunaan OpenGL dan bahasa pemrograman C++ memberikan fleksibilitas dalam visualisasi grafis melalui hasil yang dapat dikontrol melalui nilai parameter waktu. Ya, seperti yang ada di kiri ini. Fungsi morphing, literary variable, dan fungsi memasukkan nilai ke vektor. Lalu pembentukan kurva. Selanjutnya potongan kode persegi panjang. Selanjutnya potongan kode pertama pengatur fase morphing. Selanjutnya ada gambar 7 fungsi display. Lalu ada output. Outputnya bentuk grafik mula-mula, bentuk grafik cekung atas, bentuk grafik cekung ke bawah, bentuk grafik pada fase minimum, lalu bentuk grafik pada fase maksimum, lalu perhitungan manualnya, dan keterangan tabelnya. Dengan perhitungan terjadi setiap 0,1 detik, maka banyaknya perhitungan dalam proses morphing ini adalah 1:0,1 sama dengan 10 kali. X buka kurung T tutup kurung dan Y buka kurung T tutup kurung adalah koordinat titik terhadap variabel T selama proses morphing terjadi. Ketiga, koordinat selanjutnya ditentukan oleh persamaan 2
4. Perhitungan pada poin sebelumnya dilakukan terus-menerus hingga X sama dengan X2 dan Y sama dengan Y2 serta T sama dengan 1,0. Lalu masuk kesimpulan. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengimplementasian salah satu algoritma pada grafika komputer yaitu algoritma morphing, metode interpolasi linear dapat diimplementasikan dalam pembuatan animasi integral dengan menggunakan OpenGL dan bahasa pemrograman C++. Lalu keaslian. Keaslian pada artikel ini menjelaskan bahwa artikel ini menawarkan ide baru dalam konteks penerapan morphing dan pada grafika komputer, khususnya artikel ini berfokus pada objek dua dimensi. Penelitian ini membedakan dirinya dari penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada objek tiga dimensi. Maka, keaslian artikel ini bisa dilihat dari penerapan metode morphing dalam konteks yang berbeda serta penggunaan algoritma interpolasi linear untuk menciptakan animasi integral. Pada artikel ini juga berkontribusi pada perkembangan pemahaman tentang bagaimana teknik grafika komputer dapat diterapkan dalam pembuatan animasi yang lebih interaktif dan menarik. Untuk referensinya, ada di kiri ini, dan saya yang mengambil 4. Ya, selanjutnya kritik metode. Pada artikel ini hanya berfokus pada objek dua dimensi, membatasi kompleksivitas visual yang dapat dicapai dibandingkan dengan objek tiga dimensi. Selain itu, artikel ini juga menyebutkan penggunaan algoritma interpolasi linear, tetapi terdapat kurangnya detail tentang implementasian kode, sehingga mengurangi informasi untuk pembaca. Lalu, artikel ini tidak menjelaskan hasil evaluasi animasi secara rinci, sehingga sulit untuk menilai keberhasilan metode yang diterapkan. Selanjutnya, kualitas analisis. Artikel ini menunjukkan bahwa penulis berusaha menunjukkan bagaimana algoritma interpolasi linear dapat digunakan untuk menciptakan transisi visual yang halus antara bentuk objek, serta menekankan pentingnya pemrograman C++ dan penggunaan library OpenGL dalam proses tersebut. Selain itu, artikel ini juga menggarisbawahi potensi animasi integral sebagai alat bantu dalam pendidikan, dengan harapan bahwa penelitian ini dapat menginspirasi penelitian lebih lanjut dan aplikasi praktis dalam bidang grafika komputer. Selanjutnya, relevan dengan topik. Artikel ini sangat relevan dengan topik kalkulus, khususnya dalam konteks integral, karena penelitian ini berfokus pada pembuatan animasi integral yang merupakan representasi visual dari konsep matematika kalkulus. Kontribusi pada teori penelitian. Artikel ini berkontribusi pada teori penelitian dalam bidang grafika komputer dan pendidikan matematik. Menggunakan teknik morphing dan algoritma interpolasi linear dalam pembuatan animasi integral. Selanjutnya, hubungan tematik. Artikel ini memiliki hubungan tematik yang sangat kuat karena penerapan teknik morphing dalam pembuatan animasi untuk animasi dua dimensi yang digunakan dalam materi penjelasan matematika. Artikel ini juga membahas penggunaan interpolasi linear sebagai metode dalam proses morphing. Perbedaan dan persamaan. Perbedaan. Artikel yang saya baca ini memiliki perbedaan masing-masing sehingga bisa tercapai perbedaan di antaranya perbedaan tersebut. Ya, artikel kedua ini membahas bagaimana membuat animasi integral. Lalu persamaannya, persamaan antara artikel sama-sama merupakan materi kalkulus untuk masing-masing artikel. Yang artikel saat ini yang kedua membahas bagaimana membuat animasi integral dengan algoritma interpolasi linear sehingga masih terhubung dengan kalkulus. Ide, gagasan, atau pendekatan baru yang diusulkan dalam artikel. Artikel ini memberikan ide, gagasan, dan pendekatan baru, seperti implementasikan algoritma morphing untuk menciptakan transisi antara bentuk objek yang berbeda, penggunaan interpolasi linear untuk mengolah koordinat, fokus pada pendidikan untuk menciptakan animasi yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran matematika. Selanjutnya, kelemahan. Kelemahan artikel kedua
ini hanya fokus terhadap dua dimensi, sehingga membatasi visual yang dapat lebih realistis dan artikel realistis. Walaupun emang penulisnya ingin hanya dua dimensi, menurut saya butuh bukti tiga dimensi juga. Dan artikel ini hanya menyebutkan algoritma interpolasi linear, tapi terdapat kurangnya detail tentang implementasi kode tersebut. Selanjutnya, hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Dalam artikel ini yang harus diperbaiki dan ditingkatkan ialah mengganti masukan algoritma interpolasi linear dari kalimat menjadi koordinat titik pada objek sehingga transisi lebih halus dan akurat dalam proses morphing. Penggunaan OpenGL dan Code C++ diharapkan dapat menghasilkan animasi integral yang lebih efektif untuk alat bantu pembelajaran, sehingga lebih fokus terhadap visual dan edukatif. Selanjutnya, hal yang perlu dikembangkan. Pada artikel ini, hal-hal yang perlu dikembangkan ialah eksplorasi lebih lanjut mengenai variasi, teknik morphing, dan algoritma lain yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas animasi, sehingga dapat memberikan visualisasi yang lebih realistis. Lalu, penulis dapat mempertimbangkan untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas animasi yang dihasilkan dalam konteks pembelajaran, seperti kuis terhadap siswa untuk mengukur dampak animasi terhadap pemahaman konsep integral. Pengembangan ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam dalam pendidikan dan meningkatkan relevansi penelitian di bidang ini. Selanjutnya, usulan pengembangan terhadap artikel ini ialah penambahan fitur interaktif dalam animasi yang dihasilkan, seperti kemampuan bagi pengguna untuk merubah parameter secara real-time untuk melihat dampak perubahan tersebut terhadap objek dan integral yang diajarkan. Hasil temuan dari artikel tersebut ialah menciptakan alat bantu pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik, seperti pengembangan perangkat lunak edukasi, game edukatif, atau aplikasi mobile yang mendukung pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, dampak pada teknik. Dampak pada teknik ialah penerapan algoritma morphing dan interpolasi linear membuat developer TI menciptakan visualisasi data yang lebih dinamis dan interaktif, sehingga mudah digunakan dalam beberapa aplikasi. Maka, inovasi dalam grafika komputer bukan hanya memperkaya konten visual, namun juga membuka peluang baru untuk pengembangan aplikasi TI yang lebih canggih dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Selanjutnya, artikel ketiga. Dengan judul penerapan algoritma backpropagation dalam prediksi jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Utara. Jurnal ini saya dapat dari Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Dengan ISSN 2797-0930, volume dan halaman, volume 4, nomor 1, halaman 15-27. Tahun terbit 2021, penulis Preti Natalia Napitupulu dan M. Safi. Tanggal rilis artikel ini 12 Februari. Selanjutnya, masuk ke bagian abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Utara menggunakan algoritma backpropagation dalam jaringan syaraf tiruan, dikarenakan jumlah penduduk yang tinggi dapat menyebabkan masalah sosial seperti ketidakstabilan, kemiskinan, dan pengangguran pada Provinsi Sumatera Utara. Tujuan penelitian ini untuk membantu pemerintah dalam perencanaan pembangunan dan pengolahan sumber daya yang lebih efektif. Abstraknya ada di artikel ini, di sebelah kiri. Ya, selanjutnya bagian pendahuluan. Pendahuluan artikel ini membahas pentingnya memahami dan mengelola pertumbuhan jumlah penduduk yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penelitian artikel ini juga berfokus pada penerapan algoritma backpropagation dalam memprediksi jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan data historis dari tahun 2013 sampai 2022. Algoritma ini
juga digunakan untuk melatih model jaringan syaraf tiruan atau JST dengan arsitektur yang diujikan seperti 4 strip 5 strip 1, 4 strip 10 strip 1, dan 4 strip 15 strip 1. Penelitian ini juga menunjukkan hasil akurasi prediksi terbaik dengan model 4 strip 15 strip 1. Memiliki hasil akurasi prediksi terbaik dengan model 4 strip 15 strip 1. Memiliki tingkat akurasi 100% dengan mean square error atau MSE 0,0000034. Hasil tersebut bertujuan membantu pemerintah daerah dalam perencanaan kebijakan dan pengelolaan sumber daya yang lebih efektif. Di yang ini pendahuluannya sebelah kiri, yang dimana penulis menerapkan salah satu metode kecerdasan buatan dalam jaringan syaraf tiruan, yaitu metode backpropagation dengan memanfaatkan algoritma backpropagation. Selanjutnya masuk ke metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode dataset dengan mengumpulkan data dan menyiapkan data sampel atau data penduduk Provinsi Sumatera Utara untuk merancang model JST. Seperti sebelah kiri ini. Datanya banyak. Lalu, artikel ini menggunakan metode tahap penelitian untuk proses lanjutan dari dataset. Dan di mana tahap penelitian ini ada 6. Yang pertama, pengumpulan data, identifikasi masalah, tinjauan literatur, menentukan metode, pengujian menggunakan MS Excel dan MATLAB, hasil dan analisis. Itu yang ke-6 atau terakhir. Selanjutnya, lanjutan dari metode dataset. Artikel ini juga menggunakan metode jaring syaraf tiruan atau JST. Selanjutnya, artikel ini juga menggunakan metode algoritma backpropagation seperti yang ada di kiri ini. Lanjut, masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Hasil penelitian artikel ini menunjukkan bahwa arsitektur jaringan syaraf tiruan atau JST perlu dievaluasi menggunakan algoritma backpropagation untuk memprediksi jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Utara. Arsitektur yang diuji adalah 4 strip 5 strip 1, 4 strip 10 strip 1, dan 4 strip 15 strip 1. Lalu, dari ketiga arsitektur tersebut, model 4 strip 15 strip 1 memberikan hasil yang terbaik dengan mean square error MSE sebesar 3,44 kali 10 pangkat min 7, akurasi mencapai 100%, dan waktu pelatihan tercepat, yaitu dengan waktu 5 detik pada 92 epos. Dengan ini menunjukkan bahwa model arsitektur 4 strip 15 strip 1 adalah yang paling opsional untuk memprediksi jumlah penduduk, baik dari sisi akurasi maupun efisiensi waktu. Ya, seperti yang di kiri ini. Selanjutnya, masuk kesimpulan. Penulis menyimpulkan bahwa algoritma backpropagation dapat digunakan untuk melakukan prediksi jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara karena algoritma ini memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan model neural network dengan meminimalkan kesalahan prediksi berdasarkan data pelatihan yang ada. Algoritma backpropagation menyesuaikan parameter-parameter dalam jaringan saraf secara interaktif sehingga dapat mempelajari pola dan hubungan kompleks antara berbagai faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk Sumatera Utara, sehingga dapat digunakan untuk prediksi yang lebih akurat. Dari hasil penelitian dan pengujian jaringan saraf tiruan dengan algoritma backpropagation, model arsitektur terbaik adalah 4
strip 15 strip 1 yang memiliki nilai mean square error MSE sebesar 0,0000000034 dengan tingkat akurasi 100%. Lalu, kalian lihat. Pada artikel ini menjelaskan bahwa artikel ini menawarkan ide yang baru dalam penerapan jaringan syaraf tiruan atau JST untuk memprediksi jumlah penduduk yang ada di Provinsi Sumatera Utara, di mana pendekatannya relatif inovatif dalam konteks perencanaan pembangunan dengan menggunakan model arsitektur propagation. Penelitian artikel ini juga menunjukkan bahwa bagaimana algoritma dapat digunakan untuk menghasilkan estimasi yang akurat untuk menghitung pertumbuhan jumlah penduduk yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, referensi. Referensi saya hanya mengambil 4, dan sisanya ada pada artikel ini, bisa di sebelah kiri. Selanjutnya, kritik metode. Kritik metode. Pada artikel ini, keterbatasan data historis tidak dijelaskan secara mendetail sehingga dapat mempengaruhi akurasi prediksi meskipun model menunjukkan akurasi 100%. Ada risiko overfitting yang bisa mempengaruhi data baru. Selain itu, pemilihan variabel input tidak dijelaskan secara rinci. Yang penting untuk menangkap dinamika pertumbuhan penduduk secara akurat. Penelitian ini juga hanya menggunakan algoritma backpropagation tanpa membandingkannya dengan metode prediksi lain yang dapat memberikan konteks lebih baik tentang efektivitas metode yang digunakan. Lalu, kualitas analisis. Artikel ini menunjukkan bahwa penulis berusaha menunjukkan analisis yang ingin disampaikan bahwa algoritma backpropagation dapat secara efektif digunakan untuk memprediksi jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Utara dengan menunjukkan bahwa model arsitektur 4 strip 15 strip 1 menghasilkan akurasi yang sangat tinggi melalui pengoptimalan jaringan syaraf tiruan, sehingga dapat memberikan prediksi yang akurat dan berguna bagi pemerintah daerah dalam rencana pembangunan dan pengelolaan sumber daya. Selanjutnya, relevan dengan topik. Artikel ini tidak secara langsung relevan dengan topik kalkulus, walaupun algoritma backpropagation dan model jaringan syaraf tiruan yang dibahas dalam artikel tersebut mungkin melibatkan konsep matematika yang berkaitan dengan kalkulus seperti derivatif dan fungsi. Selanjutnya, kontribusi pada teori penelitian. Artikel ini berkontribusi pada teori penelitian dalam bidang kecerdasan buatan dan analisis demografi dengan menerapkan algoritma backpropagation atau backpropagation untuk mendeteksi jumlah penduduk. Hubungan tematik antar artikel. Artikel ini hubungan tematik yang sangat kuat karena penerapan algoritma backpropagation untuk memprediksi jumlah penduduk yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Perbedaan persamaan. Perbedaan artikel yang saya bahas kali ini membahas bagaimana memprediksi jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara. Dan persamaannya itu, artikel ini melibatkan konsep matematika yang berkaitan dengan kalkulus seperti derivatif dan fungsi. Ya, selanjutnya, ide, gagasan, atau pendekatan baru yang diusulkan dalam artikel. Artikel ini memberikan ide, gagasan, dan pendekatan baru, seperti penggunaan algoritma backpropagation untuk meningkatkan prediksi jumlah penduduk, model arsitektur jaringan syaraf tiruan atau JST yang berbeda pada artikel seperti 4 strip 5 strip 1, 4 strip 10 strip 1, dan 4 strip 15 strip 1 dengan akurasi 100%. Penggunaan data historis jumlah penduduk dari tahun 2013 strip 2022. Lalu kelemahan artikel ketiga, adanya penjelasan yang kurang sehingga dapat mempengaruhi akurasi prediksi dan hanya memakai algoritma backpropagation. Hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam artikel ini yang harus diperbaiki dan ditingkatkan ialah pemilihan variabel input yang lebih optimal sehingga dapat meningkatkan akurasi model, lalu menyesuaikan parameter algoritma, penggunaan dataset yang lebih luas dan beragam diharapkan lebih canggih dan membantu mengurangi kesalahan prediksi serta meningkatkan kinerja model secara keseluruhan. Lalu, hal yang perlu dikembangkan pada artikel ini, hal-hal yang perlu dikembangkan ialah menambahkan analisis yang mempengaruhi pertumbuhan jumlah penduduk. Selain itu, penyatuan antar prediksi lain, contohnya algoritma pembelajaran mesin lainnya, sehingga dapat dibandingkan
dengan hasil dari algoritma backpropagation untuk memberikan perspektif yang lebih komprehensif. Selanjutnya, usulan pengembangan. Usulan pengembangan terhadap artikel ini ialah menerapkan teknik deep learning yang lebih canggih seperti long short term memory atau LSTM atau convolutional neural network atau CNN untuk meningkatkan akurasi prediksi jumlah penduduk dengan mempertimbangkan pola temporal dan spasial dalam data. Selanjutnya, hasil temuan. Hasil temuan dari artikel tersebut ialah menyediakan alat prediksi yang berguna bagi pemerintah dan organisasi dalam perencanaan sumber daya dan pengembangan kebijakan. Selain itu, pengembangan aplikasi berbasis web atau mobile yang memanfaatkan model prediksi ini dapat memberikan informasi yang relevan kepada masyarakat dalam membantu mereka untuk memahami perkembangan populasi dan dampaknya terhadap lingkungan dan ekonomi. Dampak pada teknik ialah penerapan algoritma backpropagation dalam prediksi jumlah penduduk sangat berguna untuk media informasi, sehingga developer TI dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan merancang aplikasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk terakhir ini, dari soal ketiga, membuat tema dan judul penelitian pengembangan dari kebaruan yang didapat. Saya mengambil tema pengembangan aplikasi responsif untuk perencanaan sumber daya berbasis prediksi populasi menggunakan algoritma backpropagation. Ya, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.